Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Aisyah Syafa'adila dengan NIM 933407420. Kemudian yang kedua Dewi Aska Adeliawati dengan NIM 933407620. Kemudian yang ketiga Risma Hafidah Setiawati dengan NIM 933407120 akan mempresentasikan tentang konstitusi dan penegakan aturan hukum atau rule of law. Submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian konstitusi dan penegakan aturan hukum atau rule of law. Yang kedua, perubahan konstitusi. Yang ketiga, sejarah berdirinya rule of law dan fungsinya. Yang keempat, dinamika rule of law di Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi dan penegakan aturan hukum rule of law. Konstitusi berasal dari kata constituer Prancis, constitution Inggris, constituto Belanda yang berarti membentuk, menyusun dan menyatakan. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimasukkan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar atau UUD. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut K.C. Were, arti konstitusi adalah suatu sistem pemerintahan negara yang membentuk seperangkat tata cara yang merupakan bagian memerintah atau memerintah dalam pemerintahan negara. Kemudian menurut Herman Hiller, arti konstitusi lebih luas daripada konstitusi. Konstitusi tidak hanya legal tetapi juga sosiologis dan politik. Menurut Maria Budiarjo, definisi konstitusi adalah seluruh aturan, baik tertulis atau tidak tertulis, yang mengatur cara-cara di mana pemerintah diadakan dalam masyarakat. Kemudian menurut Khairul Anwar, arti dari konstitusi adalah hukum fundamental tentang pemerintah suatu negara dan nilai fundamentalnya. Kemudian pengertian penegakan aturan hukum atau rule of law. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Perubahan konstitusi. Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong, Taib 2003 halaman 51. 1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian yang terdapat pada negara terbentuk serikat. Yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Tata cara perubahan konstitusi menurut pasal 37 UUD 1945. 1. Usul atau ide terhadap amandemen pasal-pasal dalam UUD bisa diagendakan di dalam sidang MPR bila diajukan paling sedikit oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, semua usul amandemen pasal UUD haruslah dianjurkan secara tertulis dan juga ditunjukkan dengan jelas bagian-bagian mana yang hendak diajukan dan diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal UUD, sidang di MPR paling minimal harus dihadiri oleh
2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk amandemen atau mengubah pasal UUD dilakukan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota DPR. Sejarah berdirinya Rule of Law beserta fungsinya. Latar belakang kelahiran Rule of Law. 1. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Kemudian, perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law. Kemudian unsur-unsur rule of law menurut A. V. Dickey terdiri dari supremasi aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang, serta keputusan-keputusan pengadilan. Kemudian fungsi dari pelaksanaan rule of law pada hakikatnya hanya ditunjukkan untuk memberikan jaminan secara formal bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mengenai rasa adil, sehingga dengan hal itu memicu timbulnya rasa aman dan kedamaian dalam masyarakat Indonesia. Secara umum, semua pelaksanaan dari rule of law merupakan jaminan atas adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinamika rule of law di Indonesia. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan terciptanya yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Pengalaman rule of law harus diartikan secara harmonis atau materi sangat erat kaitannya dengan enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pengalaman hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan rule of law banyak dihasilkan negara kita. Namun, implementasi atau penegaknya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Hal-hal yang mengemukakan untuk ditanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum.